Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kemantapan hati Irish Bella ingin berpisah dari sang suami Amar Zoni, maka hari ini adalah penentuan nasib rumah tangga mereka. Pasalnya hari ini, 1 Februari 2024, adalah berlangsungnya sidang keputusan perceraian keduanya. Diketahui sidang keputusan ini merupakan ujung dari gugatan cerai yang dilayangkan Irish pada tanggal 6 November 2023 lalu. Irish sepertinya memang sudah tidak kuat lagi menghadapi sikap Amar yang sulit lepas dari narkoba. Sudah berkali-kali ibu dua anak itu memberikan kesempatan kepada Amar. Tapi ketiga kalinya Amar kembali terjerat narkoba. Maka bagi sang aktris sudah saatnya ia mengambil suatu keputusan yang tidak mudah untuk pria yang sudah menikahinya sejak 28 April 2019 lalu. Ya, meski mirisnya, Irish menggugat cerai saat Amar sedang mendekam di Polres Metro Jakarta Barat akibat kasus narkoba ketiga kalinya yang dialaminya. Hingga akhirnya Irish pun harus merelakan pernikahannya dengan Amar itu kandas di tengah jalan. Dan disebabkan keputusan sidang yang digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu berlangsung secara e-court. Lalu seperti apa tim Intens Investigasi melakukan penelusuran di Pengadilan Agama Depok? Benarkah akhirnya pasangan selebriti itu dinyatakan resmi bercerai? Benarkah Irish merasa lega karena akhirnya gugatan cerainya terhadap Amar dikabulkan oleh majelis hakim? Dan seperti apa juga reaksi Amar? Benarkah ia akhirnya ikhlas melepas sang istri yang masih dicintainya itu? Seperti apa juga Amar menghadapi ujian baru lagi dalam hidupnya? Sementara itu, Umi Pipik ternyata memberikan dukungan kepada Irish yang mantap bercerai dari Amar Zoni. Apa yang menjadi alasannya? Apakah ada hal lain selain Amar yang sulit lepas dari narkoba yang diceritakan Irish ke Umi Pipik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan cerai Irish Bella akhirnya berujung pada suatu putusan cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Dan terbaru hari ini, Kamis 1 Februari 2024, adalah sidang putusan di mana majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Irish kepada sang suami Amar Zoni. Sidang keputusan ini dilakukan secara e-court dan Irish Bella pun tidak harus hadir di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Benarkah Irish dan Amar akhirnya resmi bercerai? Benarkah Irish akhirnya lega bisa berpisah dari sang aktor yang kini sedang menjalani hukuman di Polres Metro Jakarta Barat itu? Seperti inilah penelusuran tim Intens Investigasi di Pengadilan Agama Depok. Pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan cerai oleh Irish Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah memuasyarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Jadi dua-duanya hadir secara elektronik. Jadi yang diajukan oleh penggugat Irish Bella itu adalah dia mengajukan gugatan berkaitan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga dia ingin minta dijatuhkan talak 1 bahin sugro terhadap tergugat terhadap dirinya. Yang kedua, gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak 2 orang anak. Minta agar Irish Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu.
Dari hasil pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan, majelis hakim telah berusaha dan telah dijatuhkan putusannya. Dikabulkan gugatan dari penggugat Iris Bella, kemudian dijatuhkan talak 1 bain sugro ya, tergugat ya, Amar Zoni terhadap penggugat ya, Iris Bella. Kemudian dikabulkan juga berkaitan dengan hak asuh anak. 2 orang anak itu ditetapkan secara hukum oleh Iris Bella selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya. Namun demikian, dalam amar putusan pemeliharaan anak ini, majelis hakim menambahkan dengan memberikan akses. Jadi Iris Bella diperintahkan untuk memberikan akses kepada Amar Zoni yang tidak memegang hak asuh anak ini untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya sebagai ayah kandungnya terhadap kedua orang anaknya tersebut. Dan Iris Bella juga tidak boleh menghalang-halangi bila mana ayahnya Amar Zoni ingin ketemu dengan anaknya. Kemudian selain itu pula gugatan berkaitan nafkah anak dikabulkan gugatannya. Jadi menghukum kepada tergugat Amar Zoni untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah. Jadi 2 orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya ada relatif ya, berkembang dan terus menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajibannya. 2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ini berkaitan dengan memberikan kebutuhan yang selalu meningkat sehingga hukum itu dapat menjangkau kelayakan hidup bagi anaknya. Dan itu adalah kewajiban dari ayahnya terhadap anak-anaknya. Berdasarkan gugatannya, dia mengajukan 10 juta rupiah untuk 2 orang anak dan telah dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi persidangan ini telah dibacakan ya dengan mengunggah secara elektronik, kemudian dua-duanya dianggap hadir. Nah, secara elektronik juga. Jadi pos dulu tuh Pak. Pos dulu Pak. Jadi tinggal menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, baik penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia berkekuatan hukum tetap. Bila mana kan tadi tanya berkaitan Amar Zoni ada di dalam tahanan. Nah, ini kan ada kuasa hukumnya yang telah diperiksa, dia bisa mengajukan upaya hukum, contohnya banding gitu ya atas putusan ini. Nah, tapi jangan lebih dari tenggang waktu ya yang telah ditetapkan secara undang-undang, 14 hari setelah dijatuhkannya putusan ini gitu ya. Jadi ada kesempatan pihak tergugat contohnya mengajukan upaya hukum. Nah, itu kan ada kuasa hukumnya, nanti bisa dilakukan situ. Kan terkait Amar Zoni yang masih dihukum gitu dan hukuman itu, kalau misalkan harus membiayai nafkah anak gitu, tapi sedangkan dia masih menjalani proses hukum, itu hukumnya gimana Pak? Baik, majelis hakim telah menjatuhkan seperti itu ya, dan tentu saja kewajiban itu tetap melekat kepada Amar Zoni sebagai ayahnya ya, dan pengadilan ini tidak memeriksa berkaitan dia masih di penjara atau enggak sampai ke kasus pidana itu tidak diperiksa. Tapi yang dipertimbangkan matang-matang adalah kepatutan, kelayakan dan kemampuan Amar Zoni ya. Jadi kemudian tentu saja berkaitan dengan ini, kaitan dengan anak ya, maka yang terpenting adalah the best interest of child, kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi hak-hak dasar anak itu harus dipenuhi, dan karena memang telah ditetapkan dan musyawarahkan, itulah putusan hakim yang harus kita hormati ya, kita junjung. Kalau ada yang tidak puas, pihaknya bisa mengajukan upaya hukum.
Kini tak ada lagi masa-masa indah saat berdua. Tak ada lagi canda dan tawa saat tinggal serumah. Bahkan yang menyedihkan, ada 2 anak yang akan ikut merasakan kesedihan perpisahan kedua orang tuanya. Ya, diketahui dari pernikahan Iris dan Amar memang sudah ada 2 anak buah cinta mereka. Namun mengingat saat ini Amar masih mendekam di tahanan, maka kedua anaknya itu kini tinggal bersama Iris. Sekaligus Iris Bella juga yang berusaha memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya saat ini. Namun sebagai ayah, Amar Zoni tetap bertanggung jawab memberikan nafkah buat kedua anaknya. Karena itu dalam gugatan cerai yang dilayangkan Iris, salah satunya ia menuntut hak nafkah anak kepada Amar. Hal ini pun mendapat tanggapan dari pihak Amar yang diwakili oleh adiknya Aditya Zoni. Kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama, dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga gitu. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Meski Iris Bella tampak kuat dan mantap berpisah dari Amar, namun siapa menduga kalau menjelang sidang putusan perceraian, ia sempat melakukan konsultasi ke psikolog karena dirundung permasalahan rumah tangganya yang berimbas ke kondisi psikologis anak-anaknya. Jika Iris sempat menyambangi psikolog, Amar juga sempat ngotot tidak mau bercerai dari Iris. Namun semenjak kehilangan sang ayah, Amar menjadi sedikit melunak. Walau berat dan pahit, namun akhirnya ia ikhlas melepas Iris seperti dirinya berusaha ikhlas melepas kepergian sang ayah. Lebih dari itu, Amar yang makin dekat dengan Tuhan semenjak mendekam di penjara itu merasa kalau perceraiannya dengan Iris adalah takdir hidup yang memang harus diterima dan dijalaninya. Namun benarkah demi anak-anaknya juga membuat Iris tetap memperbolehkan Amar bertemu dengan anak-anaknya? Selain itu, Iris juga tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Amar. Memang hidup tuh Masya Allah penuh dengan ujian ya gitu, dan kalau boleh curhat sedikit di sini, memang mungkin yang menjadi problematika aku ya Ustazah waktu itu saat tertimpa ujian tuh aku lebih kayak oh aku harus kuat gitu, aku harus kuat, aku sebagai perempuan gitu, apalagi aku punya anak 2, aku harus bangkit, aku nggak boleh terpuruk gitu ya, dan aku harus nggak boleh nangis gitu, nggak boleh cengeng gitu, harus kuat. Aku pernah anakku tantrum, setantum-tantumnya, itu yang anak pertama. Aku sampai bingung, kenapa anakku kok tantrum kayak gini ya? Ada apa ya? Nggak biasanya gitu loh. Memang masanya, tapi kayak ini kayaknya agak aneh, agak berbeda gitu. Terus aku bawalah ke psikolog gitu kan. Aku bertanya, kenapa gini? Tolong dok, kenapa ya anak saya? Terus oh gitu. Terus maksudnya psikolognya bilang kayak gini, kalau ibunya apa kabar? Jadi Masya Allah ya, seorang ibu sama anak itu kayak satu detak jantung. Jadi apapun yang dirasakan sama ibunya itu akan tervibrasi sama anak, sama keluarga, sama orang-orang yang terdekat dari kita. Sebegitu lamanya aku menahan kayak rasa sedih, aku harus kuat, rasa marah, aku harus tahan gitu. Terus karena aku harus melangkah terus menjalani hidup, sampai itu tuh aku pendem terus kayak gitu, dan ternyata itu tuh membuat penyakit dalam hati aku, dan itu aku tularkan kepada anak-anak aku gitu. Itu yang paling aku sedihin banget. Bang Amar sekarang mungkin udah nggak terlalu peduli sama diri dia sendiri. Dia lebih ke anak-anak gitu kan, nanyain keadaan Amala, nanyain kabar air gimana. Saya yang disuruh datang terus ke Cinere untuk apa ya? Untuk nemenin air, untuk nemenin Amala gitu kan. Jadi ya itu sih Bang Amar kalau misalkan selalu ketemu saya ngomongin anak-anaknya. Terus kalau tadi ya tentulah Kak Ibel pasti menerima kita dengan baik, karena kan saya Kak Ibel tuh nggak ada masalah, kita masih chat-chatan, terus kita masih ketemu juga. Saya sama Kak Ibel, keluarga saya nggak ada masalah apa-apa. Yang
masalah Bang Amar sama Kak Ibel itu tidak mengurangi sedikit pun hubungan kita sama keluarganya Kak Ibel gitu. Mudah-mudahan lah putusan apa ini yang di cerai ya, mudah-mudahan itu yang terbaik ya kan. Kalau di sini saya sebagai adik sih mendukung aja, mensupport apapun keputusannya. Kalau memang yang sudah keluar ya itu yang terbaik. Ikhlas melepas Iris, namun diungkap sang adik Amar Zoni masih bersedih atas kepergian sang ayah. Lantas apa yang membuat Amar hanyut dalam kesedihan atas wafatnya ayah tercinta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa Intens Investigasi, memang tidak salah jika banyak yang menyebut perpisahan itu adalah hal yang paling menyedihkan sekaligus menyakitkan. Apalagi jika perpisahan itu mesti terjadi kepada orang dekat yang dicintai. Itu jugalah yang dirasakan Amar Zoni saat sang ayah Suhendri Zoni Al-Rufi menghembuskan nafas terakhirnya pada 20 Januari 2024 lalu. Sang ayah pergi selama-lamanya akibat penyakit kanker yang sudah lama dideritanya. Video call kita, video call menjelang detik terakhir banget video call. Ya hanya sebatas itu video call. Akhirnya kita kasih tahu sebelum ya 1 hari sebelum detik terakhir bapak kira udah tahu. Yang ngasih tahu memang udah harusnya dikasih tahu ya, gitu kan. Karena bapak nanyain terus Bang Amar ada di mana, udah akhirnya kita kasih tahu, gitu. Ya bapak kan biasa ya kalau misalkan anak-anaknya melakukan kesalahan lagi cuma kayak geleng-geleng kepala doang, kaget terus geleng kepala, terus kita tenangin dan alhamdulillah tenang. Ya harus mungkin bukan pas terakhir banget ya, mungkin pas lagi di rumah sakit ya. Pesan terakhir bapak adalah ya harus solid lah kita bertiga, gitu, harus solid bertiga. Jadi kita benar-benar jangan berantem dan gimana, harus saling menguatkan gitu satu sama lain. Jika rasa sedih sempat dirasakan oleh sang ayah menjelang kepergiannya karena mengetahui Amar kembali terjerat narkoba ketiga kalinya, maka usai kepergian sang ayah, giliran Amar yang dirundung duka mendalam. Bahkan Amar sangat terpukul atas kepergian sang ayah. Terlebih saat kepergiannya, Amar tidak bisa berada di sisi sang ayah. Namun, ia masih diberi kesempatan untuk mengadzani lewat handphone saat pemakaman sang ayah. Merasa sangat terpukul, Amar pun berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga membuat keluarganya bersedih dan hancur. Wah ya terpuruk banget lah dia, stres banget lah dia, gitu kan, nangis segala macam. Cuma baik lagi Bang Amar pun bilang kita ya, karena memang kita ini kan saudara gitu, kita adik kakak, jadi emang harus saling menguatkan, apalagi Bang Amar juga butuh support. Nah jadi insya Allah besok saya pun kesana datang ke Polres, jadi teman-teman kalau mau datang aja jam 10-an paling, cukup pagi. Jadi saya mau datang ke sana, mau jemput Bang Amar, lihat ke apa kondisinya. Jadi setiap minggu lah insya Allah saya akan datang untuk support dimanapun juga, itu kan abang ya kan. Nah kalau kemarin kan saya tidak datang karena saya ngurusin bapak, terus ngurusin dapil, terus saya turun dapil terus. Jadi untuk Bang Amar mungkin agak susah kemarin. Dan sekarang kan udah oke lah, lumayan lah, saya bisa datang ke situ. Dengan hadirnya kita di sana juga udah ngasih kekuatan ya sama Bang Amar ya. Maksudnya adik-adiknya ada di situ dan dia itu nggak sendirian, ada kita juga di situ gitu. Jadi nggak usah takut kalau dia sendirian, karena gimana pun juga kita adik-adiknya selalu ada di sini. Mudah-mudahan kita doain. Dan kalau saya lihat dari matanya Bang Amar, dia insya Allah sudah benar-benar
pertama terima dengan semua yang terjadi, dan kalau untuk masalah dia tidak akan mengulanginya lagi, itu dari hati dia sendiri. Jadi mudah-mudahan lah, ya kan, mudah-mudahan setelah ini dia menjadi orang yang lebih baik lagi dan betul-betul tidak lagi kalau betul dia tahu gitu loh kalau misalkan narkoba itu menghancurkan semuanya. Kini Amar tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga kehilangan istrinya Iris Bella. Namun di tengah rasa sedih Amar harus berpisah dengan Iris, Umi Pipik justru memberikan dukungan untuk Iris Bella yang mantap bercerai dari Amar Zoni. Lalu apa yang menjadi alasannya? Benarkah di mata Umi, Iris akan lebih bahagia tanpa Amar? Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, tidak salah kalau Iris Bella menganggap dengan tertangkapnya Amar Zoni ke lubang narkoba sebanyak 3 kali merupakan kesalahan fatal Amar yang sulit untuk dimaafkan lagi. Dan sebagai istri sudah bisa dibayangkan seperti apa kecewa dan marahnya Iris Bella akan sikap Amar yang ceroboh berulang-ulang kali itu. Melihat kenyataan tersebut membuat sahabat Iris, Umi Pipik pun memberikan tanggapannya. Menurut istri almarhum Ustadz UJ itu, kondisi tersebut menunjukkan Amar yang belum bertobat atas apa yang telah dialaminya selama di penjara dan juga saat menjalani rehabilitasi. Karena itu, ia mendukung keputusan Iris untuk berpisah dari Amar. Ya, sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, ya kan. Apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain. Udah kita doain aja. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistiqorohin. Ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Saya tahu, saya hanya bisa mendoakan saja. Ya, saya mensupport apapun yang terbaik buat mereka berdua gitu ya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak, maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua. Gagal sebagai seorang suami istri, tapi nggak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka. Buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya. Ya kaget lah gitu. Cuma ya semua itu kan kembali kepada kan kadang kita diberikan kesempatan, tapi kadang kita nggak tahu mengambil kesempatan itu dari mana ya. Allah itu selalu membuka kok, selalu membuka pintu taubatnya gitu, tergantung kitanya itu mau nggak. Saya bertanya tentang kebenaran dulu dong, benar nggak, dan Ibel juga mengatakan iya benar ya. Ya saya bilang ya sudah, sabar, doakan, minta yang terbaik dari Allah gitu. Itu udah ada curhatan dari Ibel ya waktu itu? Oh enggak curhat, hanya nanya saja dan dia mengatakan benar ya, itu hanya itu aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.